Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, classmate? Malam ini semoga selalu sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di kelas bersama. Apa kabar semuanya, classmate? Ini tiba-tiba ada gangguan sedikit. Baik, sahabat classmate, kita sudah ada di episode ke berapa nih? Episode ke 49 untuk kelas bersama for teacher. Nggak berasa ya, kita sudah sudah berjalan cukup jauh. Sahabat-sahabat classmate tetap antusias di kelas bersama. Sebelumnya, seperti biasa, aku mau jelasin apa sih yang dinamakan kelas bersama. Jadi kelas bersama for teacher ya, ini temanya. Jadi kelas bersama itu sebenarnya adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kita tergabung menjadi sebuah komunitas belajar yang kita juga merasa sayang sekali kalau spirit belajar sepanjang hayat ini tidak kita tularkan. Jadi kita coba bentuk komunitas ini. Kemudian kelas bersama ini memang lebih bergerak di bidang pendidikan yang menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan para pencari ilmu dapat bertemu di ruang kelas tapi tidak tatap muka, jadi melalui virtual ataupun secara vikon ya gitu. Kita menggunakan channel YouTube dan Facebook tentunya. Jadi kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan para pencari ilmu. Jadi kelas bersama adalah komunitas yang berada di bawah naungan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini kelas bersama tumbuh menjadi kelas online yang yang selalu konsisten untuk melaksanakan kelas gratis di tiap minggunya. Jadi tiap minggu terus ada gitu ya, spesial buat teman-teman sahabat classmate. Oke. Jadi kita sudah mulai di Rabu 30 September 2020 pada saat malam hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya, tamu spesial. Beliau adalah alumni University of Hertfordshire, franchised by INTI International University of Malaysia ya. Kita akan mengangkat tema terkait tentang English for Primary. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita panggil saja Miss Simeljit Kaur, BA. Halo, Miss. Hai, apa kabar, Mas? Yes, sehat. Gimana kabar, Miss? Sehat ya? Baik. Ini teman-teman semua apa kabar nih? Halo teman-teman, kita sapa-sapa dulu ini. Teman-teman yang sudah hadir nih, sudah banyak banget loh, Miss. Ini biasa kalau di kelas bersama ini kedatangannya dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke Sabang gitu ya. Jadi muter-muter gitu ya. Jadi kalau kita sapa dulu sahabat-sahabat classmate nih, ada yang ada Mita Sandu. Nggak sabar menuntut ilmu dari Ibu Simel, panutan saya. Nah, siapa nih? Dari Jombang, Jawa Timur sudah hadir SDIT Taswirul Afkar Solikal Abadi. Ini adalah peserta loyalis kita di kelas bersama loh ini, Pak Solikal Abadi. Halo, ini luar biasa. Lalu nggak pernah absen, Pak. Nggak pernah absen, Miss. Wow, luar biasa, semangat ya. Tetap semangat, Pak. Semangat. Dari Arsi Banjarbaru sudah hadir juga. Kemudian dari mana lagi nih sudah hadir nggak ada lagi nih yang dari Bali juga sudah hadir, dan NTB juga sudah hadir. Oke, ya banyak ya. Dari Palembang tentunya Bu Triana Hasan ya. Halo Ibu. Sudah hadir. Oke. Sudah banyak ya yang sudah hadir. Jadi kayaknya memang Miss Simel nih sudah dinanti-nantikan ya, English for Primary. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita biasa mau menanyakan dulu kenapa sih Miss Simel ini mengambil tema English for Primary itu. Oke. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema itu? Karena menurut saya nih, selama pandemik ya tentunya ya, kita tuh mengalami berbagai hal, kita bisa mengalami berbagai masalah, terutama dalam mendidik anak nih.
Dan kenapa harus primary malam ini? Ya. Nah, saya merasa nih, anak-anak di usia primary itu kan tentunya sangat bergantung kepada orang tua ya. Betul. Walaupun kelas 6 mungkin sudah mulailah sedikit-sedikit mulai mandiri, belajarnya udah bisa sendiri, kelas 5 juga begitu. Tapi tetap dampingan orang tua itu nggak bisa lepas dari namanya primary, anak-anak usia primary nih. Tetap harus didamping. Nah, malam ini tuh saya pengen ngasih tipsnya nih buat guru, buat orang tua, bahkan buat siswa nih, atau yang belum punya anak juga. Semoga bermanfaat gitu. Oke. Memang English for Primary ya, memang saat ini bahasa Inggris ini menjadi sebuah kebutuhan dan di SD juga sudah menjadi sebuah mata pelajaran yang diwajibkan memang harus ada. Tapi di beberapa SD memang bahasa Inggris masih belum menjadi mata kuliah yang diwajibkan ya, Miss ya. Betul. Oke. Baik, mungkin Miss ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau aku mau nanya dulu, Miss, saat ini ngajar di mana? Oke, saya di SD Hati Suci. Ini mau dijelaskan backgroundnya sedikit? Boleh. Itu dia maksudnya. Ya, SD Hati Suci itu adalah yayasan Hati Suci. Nah, saya di sekolah ini ada tahun kedua ya. Nah, di sekolah inilah saya merasa saya dibangun nih, personal development saya meningkat gitu loh. Karena di sini saya belajar. Di sekolah ini tuh punya sistem pendidikan tuh namanya SPHS. SPHS itu sistem pendidikan hati suci. Nah, motonya itu kan kasih gitu ya. Teaching with heart lah gitu. Nah, saya tuh jatuh cinta sekali dengan sekolah ini, dengan sistemnya, itu tuh karena mereka tuh sangat berdedikasi. Awalnya ada Rumah Hati Suci. Nah, Rumah Hati Suci ini adalah yayasan panti, itu yang merawat anak-anak perempuan yang dulunya itu menjadi korban-korban penjualan, terus mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, korban seksual, dan segala macamnya. Nah, jadi pendiri kita itu luar biasa sekali, sampai dia mendirikan sebuah sekolah ini untuk anak-anak itu. Dan akhirnya dulu tuh namanya sekolah rakyat, Mas. Kalau dihitung sampai hari ini tuh sudah 100 tahun lebih sekolah ini berdiri. Nah, jadi saya sukanya di SPHS ini, sistem pendidikan hati suci, itu mereka mengajarkan kita bahwa anak itu harus have fun gitu loh belajarnya. Jadi nggak boleh memakai sistem pembelajaran yang monoton. Terus atau dia takut sama gurunya. Nah, itu nggak boleh di sekolah kita. Itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi setiap masalah yang dihadapi siswa itu benar-benar kita perhatikan gitu loh. Dia kurangnya di mana. Lalu apa yang akan kita lakukan nih untuk bantu si anak itu gitu. Bahkan buat kita guru, kita tuh setiap akhir term tuh kita punya namanya personal development. Nah, jadi ada training, come out with something new gitu loh. Nah, jadi luar biasa sekali sistemnya Hati Suci ini. Ya. Oke, sepertinya Mas Habib sedang ada gangguan, Miss. Oke. Jadi nggak apa-apa, nanti sebentar sama aku dulu. Sambil kita nanti kontak Mas Habib ya, classmate di rumah juga mohon jangan kecewa kalau moderator kesayangan Anda saya gantikan sementara. Baik, mungkin sambil menunggu, Miss, sambil menunggu Mas Habib kembali bergabung, kita langsung saja ke materi yang akan diberikan oleh Miss Meljit Kaur kali ya, karena rasanya juga peserta sudah tidak sabar nih, ingin tahu materinya seperti apa. Gitu. Bisa mulai dari sekarang mungkin ya, Miss ya. Baik. Oke, kami persilakan, Miss. Ya, ini slide-nya mau ditampilin dulu, Mas? Yes. Oke. Silakan, Miss. Ya.
Oke, mungkin bisa next slide saja, Mas. Oke, nah ini mindset nih. Kenapa ya ada mindset di sini ya? Nah, jadi buat para orang tua, buat para guru, dan buat para siswa nih, saya pengen nyampaikan sesuatu nih. Bahwa Inggris itu gampang kok. Jangan takut sama yang namanya tenses, sama yang namanya reading, sama yang namanya writing, karena semua itu kan pasti ada strateginya. Ya. Oke. Nah, jadi buat para orang tua, kita kan sedang menjalani yang namanya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh yang semuanya dilakukan dengan online. Nah, gak jarang nih, saya ketemu orang tua yang ngomong, aduh anak saya nggak ngerti nih, aduh udah mau ulangan, gimana sih gitu, apalagi bahasa Inggris nih, second language lagi gitu kan. Nah, jadi orang tua harus bantu gurunya nih untuk memahami anak kita tuh sukanya di mana sih, cara belajarnya seperti apa gitu loh. Nah, gaya belajar itu kan macam-macam ya. Sebentar. Nah, gaya belajar itu ada yang namanya visual, ada yang namanya auditory, ada namanya kinestetik gitu. Nah, jadi para orang tua, saya ingin nyampaikan pesan nih. Yuk bantu gurunya. Kira-kira gaya belajar anak kita yang mana ya? Gitu. Kalau misalnya dia disuruh nonton gitu, oh mungkin dia kurang suka gitu, nggak fokus atau melakukan hal-hal lainnya, disuruh baca misalnya seperti itu. Nah, mungkin dia suka yang dengan dengar gitu, mungkin informasi-informasi yang dari TV, dari movies gitu. Nah, itu cepat ke dianya gitu loh. Nah, kadang-kadang di sekolah itu kan guru menyampaikan kepada semua siswa ya gitu. Nah, para guru juga, kita sesama rekan guru itu kita harus menyesuaikan nih bahwa materi-materi kita itu harus masuk ke ketiga gaya belajar ini, visual, auditory, kinestetik. Nah, kalau di sekolah Hati Suci itu kami selalu menerapkan sistem yang namanya 3C itu. Ada curiosity, ada creativity, ya. Terus at the end itu mereka akan come out with something gitu. Apa sih outputnya gitu loh. Nah, jadi kita samain dulu nih mindsetnya. English itu gampang. Kalau kita tahu nih gaya belajar kamu, si anak ini apa gitu loh. Nah, jadi kenapa saya memberikan judulnya juga English for Primary nih? Karena kerjasama yang kuat sekali harus terbangun antara guru dan juga orang tua. Nah, para orang tua nih, kalau udah paham nih cara gaya belajarnya anak kita gitu loh, monggo sampaikan ke gurunya, oh Miss, ini kayaknya anaknya demennya kalau dikasih video nih. Oh Miss, ini anaknya demen baca. Oh Miss, ini anaknya demennya denger gitu loh. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena kalau kita PJJ ini kan namanya anak baru naik kelas ya. Nah, itu pasti adaptasi dengan guru baru. Nah, si guru baru ini kan harus paham nih gaya belajar anak ibu seperti apa. Kalau kita berada di kelas kan beda ya. Kita bisa melihat tuh, oh anak ini begini, begini, begini. Nah, mungkin dari rekan guru juga bisa tanya dulu nih ke wali kelas sebelumnya. Kira-kira anak yang mana ya yang harus saya berikan bantuan lebih gitu loh. Mungkin dalam hal gaya belajarnya yang harus diperhatikan gitu. Tapi secara keseluruhan buat rekan-rekan guru, setiap kali kita menyampaikan sesuatu, apalagi yang namanya grammar, itu kan benar-benar struktur kata ya, yang membentuk sebuah kalimat gitu. Nah,
pastikanlah bahwa sistem kita menyampaikan itu bisa diterima oleh semua anak dengan gaya belajar yang berbeda gitu loh. Nah, jadi ingat yang 3C itu. Bangun dulu curiosity-nya gitu. Buat dia rasa ingin tahu. Nah, kadang kalau di bahasa Inggris itu ya kan banyak tenses ya. Ada present tense, ada past tense. Nah, kalau bicara teori ini kan pasti gurunya udah mantap banget. Semua guru bahasa Inggris kan pasti memahami tenses gitu. Nah, tapi kan bagaimana cara kita transfer tenses ini dengan cara yang fun gitu loh. Kalau udah melihat nih ada siswa yang udah mulai males-malesan kalau kelas bahasa Inggris, yuk kita kasih semangat anaknya gitu. Kita bilang gitu. Kalian tahu nggak? Do you know what? Why do you need to learn English? Kenapa ya kamu harus belajar gitu? Kita harus kasih tahu nih. Kamu kalau kamu belajar bahasa Inggris itu kamu bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Nah, kamu nggak takut ngomong sama orang bule gitu. Terus, kalau kamu bisa bahasa Inggris, nah, kamu itu bisa punya kesempatan untuk nantinya bekerja di perusahaan-perusahaan yang lebih luas gitu. Terutama perusahaan yang mewajibkan stafnya bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Ya, Mas Habibnya udah masuk belum nih? Oke, thank you. Ya, nah jadi yang terpenting itu mindset kita ya. Para orang tua jangan panik dulu kalau anaknya belum bisa bahasa Inggris. Ayo segera komunikasikan ke gurunya nih. Komunikasikan ke gurunya, bilang langsung aduh, anakku ini kurang ini miss gitu. Dia kurang paham materi yang ini gitu. Nah, kalau rekan-rekan guru sudah mendengar hal itu, ayo kita cari jalannya nih gitu. Kalau saya biasanya selama PJJ ini ada anak yang kurang paham, itu saya akan memberikan kelas tambahan. Nah, bisa jadi personal ke anak ini, baik secara video call, secara voice note gitu loh. Ataupun saya merekam video saya kembali. Nah, saya bilang, misalnya anaknya namanya Andi. Oke, Andi, I understand you still don't know how to solve this problem gitu. But don't worry, I am here to help you. Nah, harus kita sebagai guru itu harus bisa menenangkan anak-anak kita gitu loh. Bahwa jangan panik, ada miss yang siap bantu kamu gitu. Tapi penting sekali nih buat orang tua menjaga komunikasi nih, terus komunikasi dengan gurunya. Jadi mohon jangan mengatakan bahwa aduh anakku nggak ngerti nih, apalagi nih online gitu loh. Jangan dulu panik seperti itu. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan yaitu komunikasikan ke gurunya. Nah, jadi gurunya tahu nih. Nah, setelah tahu maka kita sebagai rekan guru harus keluar dengan solusinya. Yuk, kita masuk ke komponen ya. Ya, 4 komponen nih, ada A, B, C, D. Yang pertama adalah reading, grammar, writing, listening and speaking. Nah, listening and speaking itu memang tidak saya bedakan nih, karena sangat bergantungan nih mereka berdua. Yuk, kita masuk ke reading dulu ya. Next. Yes, thank you. Nah, kenapa saya bilang nih reading? Very important. Kenapa ya penting? Di sini saya menuliskan bahwa reading itu helping in all components. Bekerja sangat penting perannya dalam keempat komponen tadi itu. Di dalam grammar, dalam writing, di dalam listening and speaking ya. Nah, jadi yang pertama ada namanya find new words. Nah, kita kalau menemukan sebuah bacaan dari guru nih, dan teman-teman guru memberikan sebuah bacaan entah itu singkat, entah itu panjang. Nah, ketika kita membaca itu, kita harus encourage anak-anak tuh untuk mencari kata-kata baru, find new words. Nah, biasanya yang saya lakukan itu,
Saya bilang, oke, get ready. We are going to read about space. Misalnya, hold your pencil. Nah, itu biasanya saya minta mereka untuk garis bawahi kata-kata yang menurut mereka sulit, gitu. Nah, saya pasti kalau misalnya lagi baca sesuatu. Okay, do you understand this word? What is the meaning of this word? Nah, kalau mereka bilangnya belum, okay, underline it. Gitu. Nah, ini baru masuk ke guess for the meaning, tahap kedua. Nah, kita akan encourage nih, jangan kasih tahu dulu, jangan dikasih tahu dulu jawabannya apa, tapi minta anak itu untuk menerka. Kira-kira penggunaan kata yang mereka nggak tahu itu di kalimat itu artinya apa? Contohnya uniform. Nah, jadi kalimatnya I'm wearing very nice uniform gitu, very nice dress gitu. Mereka nggak taunya dress. Oke, what is dress, children? Gitu kan? Tanya dulu kira-kira dress itu apa ya? Oh, it's pink color. Jadi ada kalimat-kalimat penjelas kan. Nah, mereka coba encourage mereka untuk menerka meaningnya apa sih, artinya apa. Nah, kalau mereka pada nggak bisa, nah baru kita bilang, oh dress itu artinya apa, ini, begitu. Oh uniform itu artinya apa, seragam. Nah, tapi tetap dalam posisi underline, di garis bawahi. Nah, keep a list of new words. Nah, jadi kalau setelah kita baca sesuatu, baik itu dari orang tua nih, mungkin ibu dan bapak ingin anaknya baca dalam bahasa Inggris gitu, tetap didampingi dan encourage tuh, disemangatin untuk underline kata-kata yang susah tadi, lalu ambil sebuah kertas atau mungkin halaman selanjutnya dari bukunya, tuliskan katanya. Yang salah, ya bukan yang salah, yang kurang paham itu apa gitu, kata sulitnya. Oke. Nah, setelah itu kita harus ngasih tahu nih ke siswa. Oh, oke, ini bacaan ini ada kata-kata baru yang kamu pelajari. Artinya ini. Nah, biasanya yang saya lakukan itu dalam setiap bacaan dalam satu unit, nah itu akan saya rangkum, misalnya kelas 1 dan kelas 3, itu akan saya berikan 10 kata. Kelas 4 dan 6 saya berikan itu 15 kata. Nah, saya memberikan artinya, contohnya interesting. Nah, dari bacaan yang ada di unit itu. Misalnya dia sedang belajar unit 1 nih, kan sudah baca ya. Nah, biasa saya memberikan list vocabulary itu setelah selesai unit itu dipelajari. Kenapa? Biar kata-katanya nempel dulu nih penggunaannya ke siswa. Baru kita akan masuk ke vocabulary-nya. Saya sering menghubungkan vocabulary list ini dengan spelling. Nah, jadi kalau udah ada kata-kata yang susah itu kan kita sudah tuliskan nih. Nah, jadi mereka akan tahu artinya. Yuk kita sama-sama cari tahu artinya. Nah, selama PJJ ini teman-teman bisa memanfaatkan, ibu dan bapak juga bisa memanfaatkan namanya Google Translate. Nah, di situ kan aplikasi yang kita bisa tahu nih. Oh, ini artinya ini. Nah, kalau pencet tanda belnya itu bisa kedengeran suaranya apa. Nah, langsung kita mendengar cara pelafalannya, artinya juga gitu loh. Nah, tolong juga ajarkan nih kepada anak-anak kita bahwa ketika mereka membaca, mereka juga akan belajar grammar. Kenapa? Karena ada namanya sentence structure, struktur bahasanya, begitu. Apakah dia menggunakan present tense, apakah dia menggunakan past tense. Nah, itu boleh tuh kita tanya ke anak-anak, kira-kira bacaan ini menggunakan tense apa ya? Kalau untuk anak kelas 4 sampai 6 ya, atau mungkin anak-anak yang usia lebih dari itu juga monggo gitu. Jadi ini sistemnya, walaupun ini adalah topiknya tentang English for Primary, tapi mungkin teman-teman di luar sana atau ibu bapak yang mungkin punya anak SMP, SMA bisa memakai strategi ini juga, gitu. Nah, jadi reading ini memang sangat sangat penting ya, di mana teman-teman nanti anak-anak nanti akan belajar vocabulary, sentence structure dan lainnya. Oke, next.
Nah, reading comprehension. Reading comprehension seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ada soal bacaan ya. Nah, terus nanti biasanya kan ada soal-soal sedikit tentang bacaan ini. Nah, itu reading comprehension. Yang pertama kita lakukan nih, kalau ada soal-soal seperti itu, kita harus pastikan dulu nih, kalau ini soal tambahan ya, misalnya worksheet dari gurunya nih, latihan tambahan dari gurunya. Teman-teman rekan guru harus pastikan dulu nih, teks bacaan ini cocok nggak dengan level anak di kelas itu. Nah, biasanya kalau di sekolah nasional yang mungkin English-nya itu baru terbangun ya, baru masuk ke development gitu. Nah, jadi tolong teman-teman mungkin bisa melihat kapasitas anak-anak itu di kelas itu. Biasanya yang saya lakukan, kalau teks ini adalah untuk kelas 5, maka akan saya berikan dulu ke kelas 4 gitu. Kalau teks ini untuk anak kelas 3, maka saya akan berikan dulu di kelas 2. Tujuannya apa? Mantepin dulu nih, kita mau lihat kapasitasnya. Apakah sesuai? Karena kadang worksheet, kalau teman-teman mencari worksheet, mencari latihan dari Google, atau dari manapun itu, kan tentu biasanya, oh ini reading comprehension for grade 2. Nah mungkin kan kalau di luar sana, orang-orang barat, westerners itu yang English-nya udah mantep, grade 2 aja udah susah gitu. Nah, kalau teman-teman menerapkan worksheet seperti itu sama di level yang sama, nah ya kalau anak-anaknya bisa, boleh, bagus sekali. Tapi kalau teman-teman sudah mulai melihat nih, untuk baca saja mereka butuh waktu yang agak lama, nah jangan diberikan level yang sama itu, turunkan sedikit levelnya gitu. Biasanya saya menurunkan 1 level. Ya. Terus di saat kita membaca, para orang tua dan para guru juga ayo kita semangati anak-anak kita itu untuk membaca judulnya dulu nih. Kita mulai ajak mereka menebak nih, guess from the title. Dari judul ini menurut kalian ini ceritanya tentang apa ya? Gitu. Nah, mereka akan nanti mulai memberikan ide-ide, oh tentang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat soalnya nih. Jadi begitu lihat judul, lihat dulu soalnya. Kenapa perlu lihat soal terlebih dahulu? Nah, karena kalau si anak mulai melihat soal terlebih dahulu, dia mulai tahu nih apa yang akan ditanyakan nanti kan. Nah, jadi ketika mereka kembali, baru setelah mereka baca soal, mereka kembali ke bacaan, nah mereka akan memahami saat baca, oh ini tadi pertanyaan nomor ini nih. Jadi mereka mulai underline. Biasanya saya setelah baca soal, maka saya akan lagi baca gitu, saya akan minta mereka untuk oke, underline this sentence. Karena bakalan ada yang ngomong, oh this one miss, ini jawaban yang tadi gitu. Nah, jadi lebih gampang buat siswa itu untuk mendapatkan jawaban dari soal bacaannya. Nah, jadi ingat ya temannya, guess from the title dulu, terus lihat pertanyaannya, baru mulai membaca. Nah, dari membaca nanti kita kan akan belajar ide pokok juga ya, get the main ideas. Bacaan ini tentang apa sih? Nah, baru mereka akan memahami seperti itu. Next. Oke, kita sekarang masuk ke grammar. Ya, the purpose and application. Nah, teman-teman rekan guru dan juga para orang tua yang membantu bekerja sama dengan guru, hal yang pertama yang harus kita terapkan ke siswa itu untuk bangun rasa ingin tahu mereka nih. Kenapa sih kita belajar present tense? Ayo kita sama-sama coba kaitkan dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Contohnya present tense. Nah, anak-anak kita ngomong begini nih, anak-anak, present tense itu adalah salah satu tense dalam bahasa Inggris yang akan membahas tentang general truth atau sesuatu yang akan dilakukan berulang-ulang. Contohnya general truth apa? A doctor works in the hospital gitu loh. Nah, jadi kita harus coba relate
relate to the real life gitu loh. Koneksinya apa sih? Kenapa mereka belajar grammar topik itu dan koneksinya apa ke daily life? Kenapa kita harus ada punya koneksi seperti itu? Karena teman-teman, anak-anak walaupun dan orang tua juga, nah kita harus tahu bahwa grammar itu adalah struktur bahasa yang akan kita gunakan dalam speaking gitu. Yang kedua nih, buat rekan-rekan guru, find a fun way to apply. Nah, jadi kalau di sekolah kami itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk anak-anak yang kinestetik itu kan mereka akan belajar dengan gerakan seperti itu ya. Nah, jadi bisa nih teman-teman rekan guru pikirkan sebuah project misalnya tentang prepositions of place. Nah, itu kan kata-kata yang menjelaskan tempat di mana benda itu berada. Contohnya in the book, on the book. Nah, berhubung ini PJJ, maka makin gampang buat siswa itu menemukan benda-benda di sekitar mereka gitu loh. Nah, karena kan prepositions of place itu akan kita gunakan kan, menjelaskan tempat di mana benda itu berada. Nah, biasanya itu saya hanya akan memberikan waktu di Google Meet ataupun di Zoom, saya akan memberikan sebuah gambar. Oh, ini loh prepositions of place itu. Posisinya di mana gitu. Nah, teman-teman bisa praktekkan seperti itu juga. Nah, teman-teman para orang tua ini, ibu dan bapak, bisa melakukan hal yang sama. Nah, sekarang ini banyak kan resources bahasa Inggris di Google. Jadi tinggal ketik aja nih topiknya apa. Di image-nya tuh cari, oh ini ada gambar-gambar nih. Kenapa kita lakukan itu? Ingat, gaya belajar anak kita itu mungkin berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Jadi usahakan kita rekan-rekan guru dan orang tua berusaha masuk nih, gitu. Nah, practice more. Pastinya nih, belajar grammar tanpa latihan itu nggak mungkin banget, gitu loh. Segala sesuatu, semua pelajaran pasti begitu kan. Nah, kita udah tahu penggunaannya dalam real life seperti apa, ayo latihan, gitu. Bisa dengan tulisan, bisa dengan lagu, gitu. Ini saya mau tampilkan sebuah video. Ini siswa saya kemarin belajar tentang prepositions of place. Nah, jadi setelah mereka mendengar dari saya, mereka melihat contoh, saya langsung menyontohkan dengan gelas dan sendok. Nah, terus saya berikan tugas nih pada mereka. Cari benda di rumah yang bisa kalian gunakan untuk membuat video singkat tentang prepositions of place. Syaratnya, you can use the same example as mine. Jadi kalian nggak boleh menggunakan contoh yang Miss Cid gunakan. Harus dengan ide lainnya ya. Nah, ini saya menunjukin videonya nih. Ini saya berikan waktu kepada siswa ini 2 hari untuk mencari bahan dan mempersiapkan dirinya untuk bikin video ini. Silakan Mas videonya, Mas. Hi, Miss Ida. My name is Charles. I'm from grade 2. I want to talk about preposition. The pen is on the box. The pen is near the box. The pen is behind the box. The pen is under the box. The pen is inside the box. Thank you. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Monggo, ini PJJ nih. Ayo semangatkan siswa kita itu dengan cara-cara yang fun dalam belajar grammar. Nah, kalau teman-teman lihat dan ibu bapak melihat nih dari video tadi, mereka belajar preposition dengan cara yang fun, dengan aplikasi yang sangat mudah mereka dapatkan bahannya di rumah, gitu loh. Karena kan bahasa Inggris ini akan mereka pakai di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu kita kaitkan. Nah, di sini dapat toh speakingnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi usahakan cari cara-cara yang fun. Jangan memberikan latihan yang hanya tulisan-tulisan saja. Itu penting ya, tulisan-tulisan juga penting, worksheet juga penting sekali. Tapi tolong cari cara yang fun, gitu. Mereka bisa aplikasikan, gitu. Next. Nah, ini sekarang kita masuk ke sesi writing.
Composition itu mengarang ya. Nah, composition itu kan ada 2 jenis nih. Nah, yang satu pakai gambar namanya picture composition. Yang satu ya composition biasa yang kita tuliskan nih, tapi berkaitan ya. Nah, kadang-kadang siswa itu merasa begini, oke, please write about your toy gitu, your favorite toy, mainan favorit kalian gitu. Atau please tell any story to me. Nah, begitu kita melepas mereka ke karangan bebas seperti itu, mereka pasti bingung kan? Ini gimana sih, Miss? I have no idea, Miss. I don't know how to write it, gitu loh. Nah, saya berharap setelah pembelajaran malam ini tentang space, apa yang saya sebut dengan space, para orang tua, para guru dapat mengingatkan dan membantu siswa kita nih dalam mengarang gitu, dalam pelajaran menulis gitu, composition. Nah, apa sih space itu? S-nya adalah setting. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama, where did the story take place? Nah, setting itu kan bisa tempat, bisa waktu, ya. Nah, jadi kita tanyakan dulu nih ke siswa. Oke, I will help you to write the story. Where do you think it happened? Di mana ya kira-kira kamu mau tempat itu terjadi? Apakah mungkin di sekolah atau di rumah gitu? Baru masuk poin kedua. When did the story take place? Kira-kira waktunya kapan nih? Apakah kamu sedang break kalau di sekolah? Oh, apakah kamu sedang nonton TV? Gitu. Jadi ada where, ada when, dan kemudian ada who were the characters. Characters ini kan karakter ya. Orangnya siapa aja sih dalam cerita ini? Nah, juga diajarkan tentang main character gitu. Kira-kira karakter utamanya siapa ya? Nah, biasakan mengajarkan kepada siswa itu untuk memberikan nama ketika mereka menuliskan cerita mereka. Ayo, encourage mereka untuk buat nama. Karena dari nama itu, mereka akan tahu karakternya siapa-siapa saja. Gitu. Next. Nah, space yang kedua adalah P, purpose. Purpose itu artinya tujuan. Ya. Jadi ada 2 poin di sini. What did the main character want to do? Nah, kira-kira karakter utamanya itu siapa yang tadi? Misalnya Andi. Andi mau ngapain nih? Gitu dalam cerita kamu. Oh, oke, dia baru dapat ide nih. Oh, oke, Andi ceritanya mau gini gini gini. Oke, Andi was playing near the pool gitu misalnya. Nah, dia tuh mulai dapat tuh. Oh, oke. Berarti Andi akan melakukan ini nih gitu loh. Part B-nya, how about the other characters? Nah, kalau karakter yang lain, teman-temannya si Andi ini ngapain? Gitu. Nah, dari kita tanyakan seperti ini, tujuan cerita, dia akan paham nih. Mulai nih dia akan brainstorm ya, dia akan mulai membuat kerangka ceritanya. Mulai dia berencana di otaknya gitu loh. Oke, berimajinasi, ini seperti ini. Oke, kira-kira ceritanya akan seperti ini di tempat yang ini, begitu. Next. Ya, action. Action itu apa ya? Aksinya nih, kegiatannya. Nah, biasanya saya akan bantu mereka untuk berpikir, what did they do then? Nah, ketika sudah tahu tujuan ceritanya seperti apa, oke, apa sih actions-nya di cerita itu? Mereka lagi ngapain? Gitu. Baru masuk ke B. What did the main character do then? Nah, jadi setelah orang-orang sekitar dari karakter utama, mereka ngapain, lalu karakter utamanya ngapain? Karena kan dalam sebuah cerita kan pasti ada kan karakter utama ya, dan karakter-karakter pendamping. Nah, si anak mulai terbantu nih di sini nih. Mulai berimajinasi lagi. Oh, they were playing in the pool. But suddenly we saw a man coming to us gitu. Berarti dia mulai berimajinasi kembali. Oke, next. Nah, conclusion. Conclusion di sini adalah kesimpulannya. Jadi dalam sebuah cerita itu kan ada opening,
ada body, dan kemudian ada conclusion. Kesimpulan dari cerita itu apa? Oke, ini sudah terjadi nih, tempatnya di sini, settingnya di sini, actionnya ini, tujuan dari cerita kamu begini-begini, main karakternya sedang melakukan ini, lalu sekarang mulai ke ending nih. Tiba-tiba misalnya main character fell into the pool, jatuh nih ke swimming poolnya. Lalu what was the result? Jadi dari actions-nya para karakter itu tadi, hasilnya apa sih dari tindakan-tindakan itu? Gitu. What lesson did the main character learn? Lalu efeknya ke karakter utama tadi apa? Gitu. Next. Oke, masuk ke emotions. Emotions ini feeling ya. Nah, jadi kita mulai bertanya, oke, kira-kira ini terjadi seperti ini ke main karakternya nih. Kira-kira perasaannya seperti apa ya? Nah, kalau teman-teman rekan guru ataupun orang tua memberikan picture composition, yaitu karangan berdasarkan gambar ya. Nah, itu tolong juga diajarkan ke siswanya, ke anak kita, untuk melihat ekspresi wajah di gambar itu seperti apa. Nah, kalau ini bukan berupa picture composition, bukan berupa karangan yang ada gambar, hanya tulisan nih. Nah, ayo kita ajak mereka, kira-kira feelingnya itu seperti apa sih? Apakah dia sad, atau proud, atau dia disappointed, kecewa gitu loh. Karena kita kan sudah masuk ke ending nih, mulai masukkan ke feelings. Oke, poin kedua adalah supported feelings of the other characters. Nah, kita nanya lagi nih, oke, si Andi ini merasa sad gitu loh. Lalu karakter yang lain seperti apa? Apakah mereka juga sedih? Apakah mereka merasa surprise? Gitu. Tapi ini optional ya. Biasanya di akhir cerita itu kan hanya fokus ke main karakternya. Makanya saya tuliskan di sini optional. Nah, boleh itu ditambahkan seperti itu. Next. Oke, dalam mengajarkan writing nih untuk rekan guru dan orang tua, sebelum kita memulai mengajarkan anak-anak ya tentang karangan, tentang menulis, nah pastinya kita akan minta mereka perhatikan tensesnya nih. Kira-kira mereka mau pakai tense yang mana? Untuk kita, yang anak-anak kita itu masih dalam tahapan belajar ya, tahapan awal. Saya menyarankan untuk menggunakan satu tense saja. Contohnya present tense. Biasanya di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3, kemampuan mereka tuh masih di dalam present tense, past tense gitu. Nah, mungkin di kelas-kelas besar, kita mungkin bisa masuk ke mix ya, present tense dan past tense. Nah, kembali lagi, kita melihat kapasitas anak kita di mana, siswa kelas itu di mana, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman meminta sebuah karangan dan mereka berpikir keras tentang tense-nya, arahkan saja. Oke, fokus saja dulu ke satu tense, gitu. Mau gunakan past tense atau present tense. Nah, kemudian, ingatkan juga dengan linking words. Nah, komponen-komponen ini seperti linking words itu kan kata penghubung ya. Ada connectors juga, and, but, also, ada punctuations. Ini tolong selalu diingatkan nih, Ibu dan Bapak, ingatkan ke siswanya. Kalau perlu, tulisan-tulisan seperti ini dicetak, ditempelkan di kelas. Atau teman-teman yang kita semua sedang PJJ, ingatkan kembali tuh, ingat ya, in your writing, you need to have punctuation. Punctuation itu apa? Capital letter, full stop. Nah, kenapa itu perlu? Ya, pastinya dalam menulis kurang indah ya kalau tidak ada huruf besar, tidak ada tanda baca, seperti itu. Biasanya juga dalam reading comprehension kalau menjawab soal, misalnya di cerita itu tentang bertanya, who was the main character?
Nah, saya biasanya mengajarkan untuk menjawab dalam full sentence. Kenapa full sentence? Who was the character? Andy, contoh. Dan biasa yang saya lakukan itu meminta mereka, ayo coba jawab in full sentence. The main character was Andy. Kenapa? Nah, rekan guru juga harus menjelaskan ke siswa nih. Kita menilai mereka dari punctuation mereka juga dalam menjawab jawaban. Itu harus diingatkan teman-teman. Jangan sampai nanti sudah di tengah jalan terus mereka lupa gitu. Jadi ingatkan kembali di awal nih. Don't forget your punctuation, capital letter, your full stop, your comma. Karena ada nilainya loh. Nah gitu. Next. Okay, what else? Nah, teman-teman mungkin kebingungan nih, kalau kebingungan ya bagi para orang tua, bagi para guru, untuk mengajarkan tentang linking words, boleh nih dikirim gambar-gambar seperti ini, dari Google tuh banyak sekali ya, Google Image, yang menerangkan tentang linking words, tentang addition, sequences, dalam sebuah cerita itu kan ada firstly, and then, nah kalau sudah masuk ke ending kan mulai ada tuh finally. Nah jadi ini boleh nih diingatkan juga kepada mereka seperti yang saya bilang tadi, kasih mereka contohnya. Kalau perlu, sebelum kita menugaskan ke siswa, oke, mengarang topik ini, ingatkan lagi. Oke, nanti di cerita kamu jangan lupa ya, ada sequencingnya, ada firstly, at the end, after that, terus ada cause and effect, because of that, therefore. Nah ini kan kata-kata lainnya ada nih, contohnya selain dari because, bisa jadi therefore. Nah, linking words seperti ini akan menambah keindahan menulis ya, keindahan bahasa dalam menulis. Jadi penting sekali menurut saya. Next. Oke, kita masuk ke listening. Komponen yang terakhir nih. Selama PJJ ini teman-teman dan juga orang tua pastinya kita kalau teman-teman masih menggunakan buku textbook biasa gitu, kadang-kadang ada yang tidak punya listening audio ya. Kadang-kadang ada yang punya gitu. Nah, saya sarankan nih untuk rekan-rekan guru yang mungkin mengajarkan bahasa Inggris tanpa audio listening, mungkin setelah mendengarkan ini, ayo kita sama-sama cari nih audio-audio listening yang bagus. Atau mungkin di tahun ajaran yang baru, boleh nih kita menambahkan atau menukar buku yang kita pakai dengan buku yang menyediakan audio listening gitu loh. Baik itu CD, baik itu yang online. Nah, sekarang kan banyak sekali ya penerbit-penerbit yang menyediakan audio listening. Kenapa penting gitu loh audio listening ini? Kenapa nggak baca dari skrip saja? Bisa tuh? Ya, bisa. Benar sekali. Nah, tapi rekan-rekan guru ini perlu ingat, kita perlu mengajarkan pronunciation dari native speaker-nya, seperti itu. Nah, biasa di sekolah kami itu, kami menggunakan buku dari penerbit yang sumbernya adalah Pearson ataupun Cambridge. Nah, mereka itu bagus-bagus sekali audio listening-nya. Nah, tapi kalau sekarang nggak ada gimana? Banyak kok di internet, boleh ketik aja tuh audio listening. Nah, biasa yang saya tahu itu British Council ya. Nah, itu mereka punya audio listening. Nah, buat rekan guru dan para orang tua, yuk boleh nih melatih anak-anak kita nih. Cari audio listening nih dari Google. Ya, jadi anak-anak mulai terbiasa mendengarkan. Oke, kalau nggak ada juga gimana, susah nih nyarinya. Oke, anak-anaknya demen video apa nih? Demen movies apa? Kan kartun ya. Nah, kalau kita pasang movies nih, kartun gitu, kan biasanya mereka berbicara dalam bahasa Inggris, mereka mulai mendengar. Nah, di situ mereka akan belajar pronunciation-nya juga gitu. Nah, jadi penting nggak kalau kita mengajarkan anak-anak kita nonton movies in English? Yes, very important.
Nah, di situ mereka akan mendengarkan pelafalan-pelafalan dari si tips. Oke. Ya. Selanjutnya, poin kedua, don't be panic and try to focus on the speech. Nah, biasanya kalau kita memberikan soal listening nih, kadang ada anak yang bilang tuh, aduh kecepatan miss, I cannot hear it. Mereka mulai panik nih. Biasanya yang saya lakukan adalah saya off dulu, saya kasih tahu ke mereka, oke, don't be panic. Take a deep breath, tarik nafas, dengarkan kembali, gitu. Pelan-pelan ya. Fokusnya jangan ke soalnya gitu loh, jangan dulu ke soalnya, dengarkan dulu baik-baik sambil melihat soalnya, begitu. Nah, kalau ini hanya berupa listening secara oral, secara conversation, ajarkan anak-anak kita tuh untuk tidak fokus ke body language-nya dulu. Misalnya lagi ngomong nih sama temen yang bisa bahasa Inggris, fokus dulu ke apa yang dia sedang katakan, dengarkan pelan-pelan gitu perbahasanya gitu. Jadi tenang dulu. Nah, kenapa sekolah kami itu banyak sekali mengeluarkan project-project speaking, bahkan kami juga punya yang namanya presentation day. Presentation day itu di mana anak-anak itu akan mempresentasikan seperti yang tadi itu, presentasikan topik-topik tertentu, misalnya IPA ini, English ini, Science ini gitu. Nah, jadi biar mereka terbiasa dulu nih untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Walaupun materi itu mereka sudah persiapkan beberapa hari sebelumnya. Biarkan mereka itu terbiasa dulu gitu. Poin ketiga adalah do some practice test. Kenapa sih kita harus belajar listening comprehension ya? Jadi ada soal listening, kita dengar, dan kita mulai ajarkan mereka untuk menjawab. Karena ibu bapak, kalau anak kita nanti ini memerlukan tes TOEFL atau tes IELTS, mereka sangat butuh sekali gitu loh pelatihan seperti ini. Dari SD malah. Jadi ketika masuk ke jenjang kuliah, SMP, SMA, mereka udah terbiasa dengan listening audio seperti itu. Gitu. Next. Ya, tips for speaking. Nah, jadi kalau kita sudah belajar cara membaca, kita udah belajar grammar, kita udah belajar writing, nah pasti aplikasinya ke speaking. Kita kan perlu ya belajar bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris, karena itu kan pastinya meningkatkan potensi kita, anak-anak gitu. Nah, apa yang biasa saya lakukan adalah imitate, copy the native speaker. Hal ini ibu bapak di rumah bisa lakukan dengan anak-anak. Nah, sekarang kan banyak movies ya, kartun gitu, yang dalam bahasa Inggris itu coba di-pause lagi, misal lagi nonton, pause dulu sebentar. Coba ikutin, biasanya ada teksnya ya. Coba ikutin tadi bilang apa dianya. Misalnya dia bilangnya great, gitu. Ayo coba ikutin, great. Oke, nah stop lagi gitu. Jadi listen and read the text. Untuk awalnya seperti itu. Dengarkan movie-nya, baca teksnya. Dengarkan juga tuh intonasinya seperti apa, pelafalannya. Lalu B, repeat it again. Coba diulang. Tadi mereka bilang apa? Gitu. Jadi boleh nih di-pause sebentar seperti itu. Terus poin terakhir, don't worry if you don't understand it. Nah, jadi kalau kita minta mereka mengulang, mereka bilang, I don't understand. Gak apa-apa. Yang penting mereka terbiasa dulu pelafalannya. Terbiasa dulu mendengar. Baru mereka kan sambil berkata-kata, mereka akan pengen tahu kan, kata ini apa sih, kenapa sih dipakai suaranya seperti ini gitu. This will make you more natural and relax when speaking English. Nah, jadi para siswa itu mereka akan lebih relax, nggak takut gitu loh kalau disuruh berbicara gitu. Biasanya kami juga di sekolah seperti itu. Tim guru-guru English kami, baik itu science ya, science itu IPA in English, biasanya kami akan berusaha untuk meminta anak itu menjawab pertanyaan kami walaupun dia nggak bisa.
Walaupun jawabannya bahasa Indonesia, kita akan menjawab dalam bahasa Inggris. Setelah itu, kita boleh nih minta mereka ikutin apa yang kita bilang. Nah, untuk selanjutnya, saya mencoba hal seperti itu, saya kembali bertanya dengan hal yang sama, ternyata bisa. Nah, berarti kan mereka sudah terbiasa, walaupun awalnya hanya sekedar copy ya, imitating gitu. Jadi imitating ini juga suatu hal yang penting dalam speaking. Kita belajar untuk membicarakan sesuatu, walaupun masih ingat ikutan dulu nih dari speakernya. Oke, next. Ya, ini presentation kami di sekolah kami. Ini contohnya untuk science. Kemarin di presentation day, mereka presentasi tentang human body system. Nah, jadi memang di sekolah kami itu membangun kapasitas mereka dalam speaking ya. Walaupun mereka materinya masih menghafal, tapi mereka mulai terbiasa nih. Dan kemudian mereka come out with another output gitu. Mereka keluarin project-project seperti ini. Mereka mencoba membuat human skeleton dari kertas. Terus ada yang buat habitat. Mereka bikin dari kertas juga. Nah, jadi selama PJJ ini saya rasa lebih gampang untuk melakukan hal-hal seperti ini walaupun dalam bentuk video singkat ya. Oke, next. Ya, ini sudah slide yang terakhir buat rekan-rekan guru dan buat orang tua, siswa juga. Jika ini mencari ide-ide, cara kami mengajar seperti apa, lalu aktivitas di kelas kami seperti apa, yuk silakan di-subscribe YouTube kami, Sekolah Hati Suci. Dan jangan lupa ya untuk like dan komen. Thank you. Aduh, ya, Mas luar Habib. biasa ya Miss ya, nggak berasa penjelasannya. Kita nih terpana dengan penjelasan dari Miss Email ya, karena memang sebenarnya belajar bahasa Inggris itu nggak susah ya. Tuh. Yang dituntut tuh memang saat ini guru dan orang tua yang ada di rumah ya. Bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk mencoba ya. Mungkin karena kalau di sekolah nasional ini kan memang bahasa Inggris ini memang tetap dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia ya sebagai bahasa pengantar. Kalau di tempat Miss memang sudah menggunakan bahasa Inggris ya dari keseluruhan mata pelajaran ya Miss ya, atau gimana? Oke, jadi kalau kita sebelum PJJ itu Mas, nah biasanya kita biasakan untuk full English, tapi kita bebaskan nih buat siswanya. Enggak, kalau mereka nggak ngerti, kita pelan-pelan sekali ngomongnya gitu. Dan tetap ada juga sih yang menjawab dalam bahasa Indonesia, tapi yang menjawab itu kita nggak marahin, justru kita encourage nih. Jangan takut. Oke, saya mulai masukkan yang imitating yang tadi. Oke, say it again with me. No, Miss, I want this. Dan mereka mulai selanjutnya ngomong seperti itu. Oke. Kecuali sekolah-sekolah yang berbasis internasional ya, pastinya mereka kan sudah terbiasa lah. Nah, jadi malam ini juga saya tuh sebenarnya ingin bantu teman-teman rekan guru yang mengajar di sekolah nasional. Pasti kan challenging ya Mas ya. Tidak semua anak dari background orang tua yang bisa bahasa Inggris. Betul. Nah, itu yang tadi saya mau tanyakan ya, ketika orang tua wajib mendampingi di rumah gitu ya, dan kita tahu sendiri beberapa orang tua sendiri menganggap bahasa Inggris ini sebagai momok karena dirinya sendiri juga bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang agak sulit gitu ya. Kira-kira ada tips untuk orang tuanya nggak Miss? Tadi kan Miss tuh buat gurunya gitu. Sekarang buat orang tuanya tuh seperti apa Miss? Ya, benar sekali. Seperti yang tadi saya katakan Mas di awal. Ini penting sekali mindset orang tua nih untuk membantu gurunya gitu. Karena tanpa ada bantuan dari orang tua pasti kan nggak bisa ya. PJJ ini berlangsung nggak bisa sekali. Tapi kami memahami orang tua kan nggak semua bisa. Biasanya kita nih kalau ada orang tua yang bilang, Miss aku nggak paham. Hal pertama yang kami lakukan yaitu kami akan minta kontak nomor orang tuanya, guru tersebut, dan kami akan menghubungi.
Ibu tadi saya dengar anaknya belum paham ini, bisa saya bantu? Saya mau bicara sama anaknya. Nah, jadi tetap peran kita sebagai guru itu nggak boleh hilang walaupun PJJ. Tetap kita harus keluar dengan strategi gimana sih caranya bantu anak ini. Jadi saya pernah tuh orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris, tapi anaknya mulai belajar, mulai ngomong gitu. Tapi karena orang tuanya nggak bisa, yang ketakutan orang tuanya, Mas. Bahkan Nah, anaknya itu. nggak boleh, bukan nggak boleh sih, jadi ketakutan ikut live teachingnya, Google Meet gitu ya, ketakutan gitu loh. Misalnya nggak ngerti, Bu, murid saya kan anak ibu, biarkan dia belajar gitu, kami bantu kok gitu. Jadi orang tua harus tenang sih, dan harus terbuka juga gitu. Karena tanpa keterbukaan kan kita guru juga nggak tahu nih, apalagi ini kan sudah berganti kelas, Mas. Guru yang kemarin mungkin nggak ngajar anak yang sama. Jadi penting sekali buat orang tua itu terbuka sama gurunya. Jangan buru-buru dulu bilang gurunya nggak bisa ngajar. Jangan. Terbuka dulu saja. Gitu. Jadi sebenarnya memberi kesempatan saja gitu ya, dan orang tua juga mau tidak mau demi terjadinya ekosistem pendidikan antara sekolah, keluarga dan sekolah dan masyarakat juga memang harus membantu gurunya yang sebenarnya sekolah sendiri paling hanya sekitar 4 sampai 5 jam ya, atau 6 jam ya. Kan kalau waktu itu 24 jam. Jadi kebanyakan ada di rumah ya, Miss ya. Berarti memang orang tuanya harus tetap juga mendukung, mensupport ya. Kemudian tadi Miss juga mengatakan salah satu tips yang paling mudah yaitu membiarkan anak-anak menonton film-film dalam bahasa Inggris karena mereka mudah sekali merekam kosakata yang ada di film-film menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira seperti film-film apa ya, Miss, yang bisa direkomendasikan untuk anak-anak untuk usia di sekolah dasar ya, Miss ya, di primary ya, Miss? Oke, kembali ke orang tuanya sih, Mas. Jadi saya nggak bisa menyebutkan judul-judul tertentu, takutnya kan nggak cocok ya. Nah, jadi mereka kalau usia di SD ini tetap harus dipantaukan, nontonnya apa. Kalau misalnya kartun-kartun yang mengajarkan hanya magic, tuh mereka belajar apa? Contohnya Shimmer and Shine atau apa gitu. Saya nggak mau nyebut nama yang lain lagi deh. Tapi tetap kita harus pastikan dulu kontennya yang diajarkan apa sih. Karena saya pernah nih ketemu anak ya, diberikan novel oleh orang tuanya. Novelnya itu dari depan bagus sekali, Mas. Nah, ternyata setelah saya baca isinya itu, loh, kok berbau seksual. Nah, jadi kan pastinya orang tua ini sebelum memberikan sesuatu ke anak, tolong dicek dulu nih, atau nonton dulu, nonton bareng deh paling tidak gitu. Mendampingi ya, Miss ya, atau mungkin memfilter dulu, kurang lebih bisa ditonton dulu gitu ya, baru gitu ya. Baik, Miss, kita ada pertanyaan dari sahabat-sahabat classmate yang sudah hadir di channel YouTube kita. Silakan Mas Pebi ini dari Surya Gemilang ya. Tanya Miss, cara mengenalkan kosakata pada usia PAUD ya, pendidikan anak usia dini yang bikin happy fun. Misalnya apa, Miss gitu. Terima kasih gitu. Silakan, Miss. Iya. Kalau saya sih emang levelnya di primary ya. Tapi mungkin saya bisa bantu nih, karena saya juga punya anak kecil di rumah, masih usia TK juga. Nah, biasanya itu cara saya untuk memberikan vocabulary tertentu selain dari nonton kartun, itu saya punya dari dapur misalnya. You know what? This is a spoon. You use the spoon for eating. Nah, jadi biasanya anak usia TK itu kan benar-benar belajar yang konkret ya. Jadi mereka lihat, baru mereka tahu gitu loh. Nah, contohnya vocabulary seperti belajar tentang berhitung gitu. Oh, this is one bread. One bread. Breadnya ada 1 gitu. Nah, jadi nggak terlepas sekali dalam hal-hal atau benda-benda sekitar rumah kita sih. Jadi memang lebih mudah gitu ya, Miss ya, memperhatikan kepada anak usia dini dengan
hal-hal yang lebih konkret ya. Jadi dikasih lihat Betul. bendanya gitu ya. Ini apa, Betul. ini apa gitu. Tapi harus dengan bendanya, jangan ini loh. Betul. Sendok itu buat makan tapi sendoknya kayak apa? Iya kayak apa nggak tahu gitu loh. Jangan-jangan tangan gitu kan. Oh, gitu ya, Mas Surya Gemilang ya. Oke, Miss, karena keterbatasan waktu, kita mohon maaf buat sahabat-sahabat yang sudah hadir di channel YouTube dan di channel Facebook kita di Kelas Bersama. Mungkin kita tidak banyak yang bisa diberikan kesempatan nih, karena memang sahabat-sahabat Classmate ini tidak banyak memberikan pertanyaan, karena memang penjelasan dari Miss Simel kayaknya memang sudah pas gitu ya, Miss ya. Baik, untuk mengakhiri kami minta closing statement dari Miss Simel. Silakan, Mas. Oke, ya buat rekan-rekan guru tetap semangat ya. PJJ itu bukan penghalang buat kita. Justru ingat, jadikan PJJ sebuah kesempatan buat si anak berkreasi di rumah. Ya, tetap semangat dan tetap belajar kreatif, mencari cara-cara yang fun buat anak-anak kita. Ingat, belajar bahasa Inggris itu gampang. Kalau anak-anak sudah ngeklik nih, aplikasinya gimana di daily life, gitu. Oke? Semangat. Kalau buat orang tua, ayo kerjasama sama gurunya, ibu dan bapak. Kami memahami bahwa PJJ ini ibu dan bapak sibuk bekerja. Terus mungkin ada masalah-masalah lainnya. Tetap sabar dan ya pastinya bantu dengan doa ya. Dan jangan lupa terbuka sama gurunya. Jangan buru-buru untuk judge a teacher itu bahwa oh ini gurunya nggak bisa ngajar. Bukan. Gurunya hanya belum menemukan gaya belajar yang cocok untuk anak ibu. Itu harus didiskusikan ya. Oke, thank you Miss Simel atas sedekah ilmunya, luar biasa. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga Miss Simel nanti berkenan bisa mengisi di hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang lebih mendalam ya Miss Simel ya. Oke, terima kasih Miss Simel. Baik. Alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan malam hari ini. Semoga kita makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Serta juga kita mampir ke Facebook di kelas bersama kita. Kemudian di Instagram juga kita di kelas @kelas bersama kita. Jangan lupa juga di YouTube ya, tentunya di YouTube kelas bersama kita. Klik loncengnya di YouTube sebagai pengingat video diskusi update dari kelas bersama, dan jangan lupa sahabat Classmate juga bisa meninggalkan jejak dengan like tanda jempol menyukai untuk video-video kita di kelas bersama. Oke, sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Oke, ini Instagramnya Miss Simel Jitkaur. Nanti kalau misalnya sahabat-sahabat Classmate, terutama guru-guru ingin menukar pengalaman-pengalaman atau mungkin sharing yang ingin bertanya sesuatu, bisa silakan ke Instagram Miss Simel. Terima kasih Classmate, sampai jumpa di kelas sama berikutnya. Saya Habib Prastio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.